selamat siang Bu Suci, apa kabar? Selamat siang Pak, kabarnya baik, Alhamdulillah sehat. Lagi sibuk apa Bu Suci sekarang ini? Oh biasa Pak, kalau udah akhir-akhir Juni ini kan selalu bikin lapor ya Pak ya. Dia memasukkan input nilai ke e-raport sih biasanya. Sama Selain itu, juga lagi ada kegiatan diklat LMS nanti oh, sama Dinas Pendidikan. oke. Oke Bu Suci, semoga kegiatannya sukses dan mendapat rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa. Oke Bu Suci, sebentar lagi kita akan melakukan coaching. Apa sebelumnya Bu Suci sudah pernah mendengar kata-kata coaching? Coaching sudah sih Pak. Pernah mendengar. Oke Bu Suci, coaching adalah proses memfasilitasi tujuan dengan memperjelasnya, menemukan langkah terbaik dan sumber daya yang diperlukan. Apakah Bu Suci oke untuk di coaching? Oke Pak. Oke, terima kasih. Selama sesi Ya, coaching, nantinya saya akan mendukung dan mendengarkan Bu Suci serta bertanya. Saya berkomitmen untuk hadir penuh dalam memperkenalkan Bu Suci. Apakah Bu Suci berkenan untuk itu? berkenan Pak. Oke. Di sisi coaching ini, saya juga akan menanyakan tentang tujuan yang ingin Bu Suci capai, langkah dan sumber daya, serta habit atau kebiasaan yang diperlukan untuk dibangun untuk mempermudah dan mempercepat tercapainya tujuan Bu Suci. Apa Ibu Suci oke? Oke Pak, siap. Oke. Bu Suci, apa tujuan yang ingin Bu Suci inginkan nantinya selesai coaching ini? Yang pasti ada manfaat ya Pak ya, terutama ada manfaat dalam sesi coaching ini, baiknya nanti maupun dalam materi yang Bapak sampaikan atau pertanyaan yang siapa tahu itu nanti memotivasi saya ya Pak ya, untuk skenario yang terbaik. Nah, tujuan yang lebih spesifiknya seperti apa Bu Suci? Yang dapat diukur seperti apa? Kalau sekarang sempat tujuan saya itu ingin mengetahui kan saya lagi diklat ya Pak ya, Ya, ya. itu tentang pengenalan sekolah penggerak Oke. dan profil Pancasila. Maka dari Hmm, itu saya ingin melihat bagaimana kemampuan saya di dalam sekolah penggerak ini. Apakah nanti saya bisa berkembang atau bagaimana ke depannya? Itu yang saya ingin tuju, gitu, Pak. oke, oke. Menurut Bu Suci, di waktu kita lebih kurang 10 menit ini, kira-kira tujuan yang lebih spesifik itu bisa realistis nantinya tercapai? Mudah-mudahan bisa, Pak. Oke, oke Bu Suci. Nah, mudah-mudahan tujuan yang lebih spesifik tadi bisa kita capai. Kira-kira menurut Bu Suci, apa langkah-langkah yang diperlukan agar Ibu Suci paham mengikuti diklat yang diadakan oleh Kemendikbud tersebut, itunya sekolah penggerak. Yang pertama itu persiapan ya, Pak ya. Mm-hmm. Pasti sebelum kita memulai sesuatu, pasti ada kita memiliki persiapan. Contohnya seperti bahan bacaan. Itu kan selalu dibagikan sebelum kita mulai sesi Zoom biasanya, Pak. Jadi kita harus selalu membaca apa materi yang akan dilaksanakan hari ini. Misalkan materinya tentang capaian pembelajaran. Nah, sebelum itu pasti kita diberi bahan bacaan. Nah, bahan bacaan itulah yang kita baca. Nantinya kita sesuaikan dengan apa yang diarahkan oleh mentornya, Pak, atau Hmm. pelatihnya. Oke, oke, Bu Suci. Nah, selama Ibu Suci mengikuti kegiatan diklat sekolah penggerak ini, ada kira-kira hambatan yang Ibu Suci temui? Kalau keterhambatan dalam segi materi nggak ada ya, Pak ya. Cuman mungkin dalam segi namanya kita dalam Zoom ya, Pak ya. Pasti ada terkendala oleh sinyal atau mikrofon atau kameranya nggak bisa dibuka. Biasanya itu sih, Pak. Kalau kendala yang lebih jauhnya sih nggak ada. Hmm. Nah, dengan kendala itu, Bu Suci, apa kira-kira solusi yang ingin Ibu Suci dapatkan? Nah, kalau solusinya sih Pak, kalau dapat ya, diadakanlah pertemuan secara tatap muka, walaupun itu tidak sering ya. Pasti dalam misalkan kita coaching nih 30 hari. Pasti dalam 30 hari itu diusahakan ada tatap muka 2 kali atau 3 kali pertemuan. Sehingga apa yang kurang dipahami atau apa yang tidak dimengerti, kalau saya sebagai guru gitu. Jadi harus lebih baiknya tatap muka. Jadi supaya lebih jelas bagaimana menerangkan apa sih tujuan ini, apa tujuan itu. Jadi bisa bertanya secara langsung. Oke, oke.
Berarti kalau saya tidak salah dengar tadi, selama mengikuti pelatihan ini, Bu Suci dihadapkan oleh kendala terutama sinyal, kamera yang tidak Hmm, terbuka. Nah, kira-kira iya. untuk sinyal yang bermasalah ini, kira-kira apa solusi yang dapat Ibu ambil dalam rangka bisa mengikuti kegiatan ini? Nah, kalau solusinya ya Pak ya, kalau kita di sekolah kan itu ada WiFi biasanya Hmm, disediakan. ya. Nah, Hmm. ketika WiFi-nya terkendala, Hmm. kita masih bisa menggunakan paket internet Oh, dari handphone. Nah, kita oke. masih bisa menggunakan lewat handphone walaupun tidak maksimal dengan menggunakan komputer biasanya sih, Pak. Itu sih apanya Berarti solusinya. ada solusinya, Bu Suci ya. Ada saat ini ada solusi. Bu Suci, kemudian Bu Pak, Suci dalam rangka mengikuti kegiatan diklat sekolah penggerak ini, apa sumber daya yang Bu Suci perlukan? kalau sumber daya yang diperlukan itu dalam bentuk apa tuh, Pak? Biasanya. Bisa saja sumber daya umpamanya dari dalam diri sendiri atau sumber daya Oh yang berasal iya. dari luar diri sendiri. Nah, kalau sumber daya yang dari diri sendiri itu saya pasti harus bertanggung jawab ya Pak ya dengan Hmm. apa yang saya lakukan hari ini. Misalkan Hmm. saya dituntut untuk mengerjakan tugas yang ada di LMS. Tetapi saya malas-malasan, berarti saya tidak bertanggung jawab. Hmm. Maka dari itu kalau dalam apapun bentuk tugasnya, saya usahakan saya bertanggung jawab walaupun misalkan ada terkendala atau masalah lainnya. Tapi diusahakan selalu tepat waktu, bertanggung jawab dengan tugas yang diberikan. Penuh dengan tanggung jawab dan penuh dengan semangat seperti itu Bu Suci ya. Iya, biasa. Oke, oke Bu Suci, setelah mengikuti kegiatan diklat sekolah penggerak ini, kira-kira kebiasaan baru apa atau habit sederhana baru apa yang Ibu Suci dapatkan? Kalau habit sederhana atau kebiasaan ya Pak ya. Jadi Mm-mm. kita tuh kalau dengan adanya diklat ini, pasti kita melihat dalam misalkan merumuskan capaian pembelajaran. Nah, itu kan Mm-mm. ada beberapa tahap, misalkan dalam pembuatan modul, itu kan ada Mm-mm. tahap. Jadi dari sebelum kita memulai modul, kita harus membaca tahap dulu. Jadi habit di sini kita akan membiasakan diri kita untuk Mm. membaca Oke. sesuatu terlebih dahulu sebelum kita memulai apa yang ingin kita tuju. Itu sih Pak lebih unggulnya menurut saya. Hmm. Berarti habit barunya biasakan membaca seperti itu Bu Suci Iya, ya. heeh. Oke, oke. Sangat menarik sekali Bu Suci. Di samping itu Bu Suci, apa motivasi terbesar Bu Suci untuk membangun kebiasaan baru itu, yaitu membangun kebiasaan membaca ini Nah, besarnya. namanya membaca ya Pak ya, membaca itu kan sumber dari segala informasi gitu. Nah, motivasi saya di diri saya itu kalau saya membaca, pasti saya bisa merumuskan nantinya seandainya saya ditanya ini sama orang. Saya terlebih Hmm. dahulu sudah membaca, berarti saya udah paham apa inti yang nantinya ditanya. Jadi Oke, oke. itu juga memotivasi saya, oh saya bisa ya dengan Hmm. membaca saya lebih pintar gitu, Hmm. lebih bisa memahami topik apa yang nantinya akan ditanya. Luar biasa sekali Bu Suci ya dengan membuat kebiasaan baru, membangun kebiasaan baru, Iya, yaitunya membaca. Adanya motivasi terbesar baru buat kita menambah ilmu seperti itu Bu Suci ya. iya Pak. Oke. Kemudian Bu Suci, apa aktivitas rutin yang akan Ibu Suci lakukan dengan kebiasaan baru tadi? Nah, kalau kebiasaan rutin ya Pak ya, dengan membaca ya lebih sering kayak membaca-baca sumber-sumber buku ya Hmm, Pak ya ya, ya. biasanya. Misalkan saya kan ini materinya mapelnya IPA nih Pak. Hmm, IPA itu kan ada bahan bacaannya, ada hmm, posisi gambarnya gimana. Nah, dengan saya membaca ini, misalkan saya mau masuk kelas, tapi saya hmm, harus membaca terlebih dahulu materi supaya nanti apa yang saya sampaikan ke anak-anak itu lebih mantap jatuhnya Pak, lagi lebih gimana gitu, lebih puas saya rasanya dengan membaca itu biasanya. hmm. Berarti Bu Suci mencari referensi baru, buku-buku, Iya, kemudian mm-mm. mungkin browsing seperti itu Bu ya. Kalau diurut Bu Iya. Suci, bagaimana Bu Suci bisa mengurutnya? Bisa dari alat, bahan, atau cara? Contohnya Nah, alat yang contohnya pertama buku ya, ya silakan. ya, misalkan kalau dari segi pembelajaran di kelas ya Pak ya, Hmm, itu saya terlebih dahulu memotivasi siswa saya gitu. hmm, Baru saya misalkan kayak menyediakan alat apa yang nantinya akan saya gunakan dalam proses belajar. hmm, hmm, Misalkan LCD atau infocus, komputer, PowerPoint yang akan saya siapkan. hmm. Adanya alat-alat tersebut, maka saya bisa menyampaikan
materi lebih rinci, lebih baik ke anak-anak. Jadi anak-anak lebih mudah memahami, misalkan saya berikan dalam bentuk gambar gitu. Jadi dia tidak antara yang diomongkan sama yang diminta itu sinkron. Jadi saya berbicara misalkan tentang struktur daun, sementara saya ada juga gambarnya. Jadi anak-anak lebih memahami apa satu-satu misalkan struktur daun ini. Jadi dia lebih paham gitu Pak. Dengan adanya alat tadi. Oke Bu Suci, menurut Ibu Suci, jika Ibu Suci nantinya sudah terbangun kebiasaan membaca ini sehingga menjadi rutinitas dalam keseharian, hadiah seperti apa yang Ibu berikan kepada diri Ibu Suci sendiri? Ya, dengan menyenangkan diri saya lah Pak, terutama ya. Saya menyenangkan diri saya dengan cara misalkan saya pergi ke perpustakaan. Dengan ada membaca kan saya pergi ke perpustakaan tuh. Karena hobi saya sekarang udah membaca gitu kan Pak. Jadi ngelihat buku-buku itu saya, wah banyak ya bahan bacaan yang bisa saya baca. Jadi lebih menambah ilmu gitu Pak. Berarti kita mengucapkan terima kasih pada diri ya. Terima kasih ke diri kita sendiri karena dengan berterima kasih kita merasa puas ya Pak ya dengan apa yang kita capai nantinya. Oke. Bu Suci, seperti apa nanti Bu Suci bisa mengingat? Tentunya seperti ini ya, dengan melihat buku, dengan melihat sesuatu, Ibu Suci ada mengingat dengan kebiasaan. Seperti apa Bu Suci bisa mengingatnya? Nah, kalau kebiasaan-kebiasaan itu dengan secara langsung ya Pak ya. Misalkan saya membahas tentang bahan bacaan nih, tentang keanekaragaman hayati. Nah, kalau saya itu bisa melihat secara langsung komponen biotik dan abiotiknya di lingkungan saya. Misalkan komponen biotiknya itu ada pohon, ada ikan. Itu bisa saya lihat secara langsung gitu Pak. Sedangkan komponen non abiotik saya rasakan seperti angin, itu saya bisa rasakan ketika saya panas ya Pak ya. Bisa kita rasakan gitu. Itu sih Pak. Lebih kayak bersyukur lah ya jatuhnya. Iya. Oke Bu Suci, dari sesi coaching kita yang sangat singkat ini, menurut Bu Suci apa kira-kira kesimpulan yang dapat Bu Suci ambil dari sesi coaching yang sangat singkat? Nah, yang pertama itu karena kesimpulan yang dapat saya ambil kan dari adanya pelatihan-pelatihan tadi, maka akan terbangun satu kebiasaan ya Pak ya. Nah, coaching tadi kan kita membaca gitu, membaca bahan. Nah, karena kita sudah terlalu enak, terlalu sering membaca, maka kita dengan walaupun ada kegiatan lain selain diklat ini, terlebih dulu kita bisa membiasakan kebiasaan membaca itu Pak. Dengan kebiasaan membaca, kita bisa memahami materi lebih jauh lagi dan bisa diterapkan dengan lebih mudah ke anak-anak. Itu sih Pak. Oke Bu Suci, kalau kita kita gambarkan atau kalau kita beri perumpamaan ini di saat Bu Suci sudah menjadi kebiasaan membaca itu, kira-kira Bu Suci seperti apa menggambarkan? Bisa saja ibaratkan bulan, ibaratkan bunga, ibaratkan burung, kalau menggambarkan itu ya Pak ya. Itu biasanya tidak bisa saya gambarkan. Kebiasaan itu paling tidak bisa saya gambarkan karena kalau kita sudah menggambarkan, berarti kita sudah mencapai tujuan. Kalau kita menggambarkan ya Pak. Tapi kalau gambaran kita masih dalam pikiran, nanti kita akan selalu termotivasi. Oh, seperti ini ya, saya harus seperti ini, saya harus seperti itu. Jadi dengan adanya gambaran pasti tujuan sudah tercapai. Tapi saya meminta pikiran saya hanya ada di pikiran, tidak saya gambarkan secara langsung gitu Pak. Supaya saya selalu ingin mencapai tujuan yang lebih lagi, dan lebih lagi. Seperti itu, Pak. Berarti sekarang gambarnya itu sudah ada di dalam pikiran ya? Dalam otak. Oke Bu Suci, semoga bermanfaat dan Bu Suci menikmati habit baru, kebiasaan baru ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk ini tentunya. Terima kasih Bu Suci atas waktu yang sudah tersedia untuk melaksanakan sesi coaching ini. Selamat siang Bu Suci.